Berlatar pada tahun 2004, cerita diawali dengan memperlihatkan 3 orang preman asal Cina yang diketuai oleh pria bernama Jiang Chen. Diketahui kelompok ini sudah lama menjalankan bisnis pinjaman ilegal dan sering menganiaya nasabah yang telat bayar. Contohnya adalah nasabah satu ini yang harus kehilangan salah satu jari termasuk diminta agar membayar bunga dengan jumlah yang sangat tinggi. Dan kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian bernama Ma. Ia saat ini baru tiba di sebuah tempat bermain biliar karena menerima laporan adanya kasus penusukan. Melihat tato ular pada dada korban, ia pun langsung bisa menebak jika si korban ini adalah anggota dari geng bernama Venom dan memutuskan pergi untuk menemui bos dari geng tersebut. Sesampainya Ma Dong-suk dan para rekan di lokasi, ia mendapati anggota dari geng Venom hendak pergi untuk mencari si pelaku. Awalnya sempat terjadi perselisihan karena salah satu anggota geng tersebut seolah menganggap remeh polisi. Hingga tak lama, bos Venom pun akhirnya muncul, sehingga Ma Dong-suk langsung memintainya keterangan. Setelah informasi dirasa cukup, Ma Dong-suk dan para rekannya pun langsung pergi ke sebuah tempat bermain judi yang dikelola oleh geng lain bernama Isu. Melihat ada gerak-gerik seorang yang mencurigakan, ia pun langsung melakukan pengejaran dan... Karena tak kunjung mengaku, Ma Dong-suk yang kesal pun langsung memberikan tersangka itu pelajaran. Namun karena kedatangan atasannya yang marah-marah, ia dan rekannya yang tidak ingin diomeli pun memilih pergi dengan dalih tugas lapangan. Dengan ditemani satu rekannya, Ma Dong-suk pergi ke salah satu tempat untuk menemui bos dari geng Isu bernama Jiang, yang karena dalang dibalik penusukan tidak lain dan bukan adalah anak buah dari orang ini. Ia pun memaksanya agar ikut untuk menemui si bos Venom demi mendamaikan kedua belah pihak. Karena sudah saling kenal satu sama lain, Ma Dong-suk yang selama ini berperan penting dalam menjaga ikatan erat antar gangster pun dapat mengontrol keduanya dikarenakan takut bisnis seperti penyelundupan ilegal dan tempat judi diberantas, terutama Jiang, karena dirinya telah memulai perselisihan ini. Tepat setelah pertemuan selesai, si bos Venom pun dihubungi si nasabah yang ternyata merupakan salah satu anak buahnya. Si nasabah yang ingin meminta bantuan membuat bos Venom lekas pergi menemui Jiang Chen untuk negosiasi. Mendengar hutang yang harus dibayar si nasabah bengkak akibat bunga, ia pun memperingati Jiang Chen agar tidak berbuat semena-mena, tetapi... Sementara si bos Venom tewas, Mas sendiri kini berada di sebuah tempat karaoke karena diminta datang oleh seorang pria bernama Huang. Diketahui Huang ini juga merupakan sosok ketua gangster, namun bedanya adalah memiliki kekuasaan cukup besar. Tujuannya ingin bertemu karena merasa penasaran terkait konflik penusukan yang baru saja terjadi. Selesai dengan tugasnya, Ma Dong-suk pun pergi ke sebuah tempat karaoke yang akibat dari kebanyakan minum khamr, ia yang ketiduran dan terbangun di pagi hari pun dikejutkan oleh anggota kepolisian yang terlihat sedang memintai keterangan karena tadi malam rupanya telah terjadi keributan di karaoke ini. Menurut keterangan dari salah satu pegawai, tadi malam telah datang 3 orang pria asal Cina yang berbuat kasar terhadap para gadis. Saat ketua keamanan berusaha mengusir mereka, disitulah si rambut kuncir yang tidak lain adalah Jiang Chen menghantam babatok si ketua keamanan dan meminta kedua anak buahnya untuk memotong tangan si pria tersebut. Ma Dong-suk yang disarankan agar jangan ikut campur dalam masalah ini balik meminta Huang untuk diam saja dan biarkan kasus ini ditangani pihak kepolisian. Meski begitu, Huang yang tidak ingin hanya berdiam diri pun menyuruh anak buahnya agar mencari informasi terkait identitas ketiga orang tersebut. Orang pertama yang Ma Dong-suk temui adalah Jiang selaku orang yang menjalankan bisnis penyelundupan ilegal dan perjudian. Yang karena Jiang mengaku tidak tahu tentang siapa ketiga orang itu, Ma Dong-suk pun lekas pergi menemui intel pribadinya dan mendapati informasi bahwa bos Venom sudah mati. Bukan itu saja, bahkan geng tersebut kini telah diambil alih oleh si pelaku. Bersamaan dengan itu, Ma Dong-suk dihubungi rekannya yang memberitahukan terkait penemuan jasad yang telah dipotong-potong. Setibanya di TKP, ia yang melihat tato ular pada bagian tubuh korban belum bisa menyimpulkan jika si korban adalah si bos Venom. Maka dari itu, ia ingin rekannya agar memeriksa setiap kantong sampah guna mencari potongan sisa tubuh korban.
Di tempat lain, lebih tepatnya sebuah kasino milik Jang Chen CS kembali berulah dengan maksud ingin dipertemukan dengan pemilik tempat. Tak butuh waktu lama, Jang dan anak buahnya pun tiba di lokasi dan cukup terkejut saat menyadari bahwa anak buah Venom kini pindah haluan. 이 병시 같은 게 세상이 어떻게 돌아가는지도 모르나? Di sana Jang menemui Jang Chen seorang diri dan dipaksa agar memberikan kawasannya. Sempat ingin melawan tapi tidak dilakukan. Ia pun pada akhirnya memilih mundur sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil lagi kawasan tersebut. Bukan itu saja, Jang Chen juga menindas warga sipil, salah satunya adalah pemilik penginapan dengan memintanya agar membayar upeti tiap bulan, di mana salah satu bawahan yang berkepala plontos bernama Sukrak menggunakan sebilah kapak guna mengintimidasi orang tersebut. Berlokasi di sebuah restoran, Ma Dong-suk CS yang kebetulan serang Botram pun secara kebetulan mendapati Jang Chen CS datang ke sana. Ia yang meminta rekannya agar bersiap melakukan penangkapan. Hal itu justru malah disadari oleh Jang Chen terlebih dahulu sehingga ya, Jang Chen pun berhasil lolos setelah melukai salah satu bawahan Ma Dong-suk. Di waktu yang sama, mantan anak buah Venom bernama kita panggil saja Samsul pun kini sedang diinterogasi oleh Wang karena diketahui telah join dengan kelompok Jang Chen yang setelah dimintai keterangan, Wang ingin agar Samsul melakukan sesuatu yang entah apa itu. Akibat dari kejadian semalam, bawahan Ma yang bernama Hong pun harus mendapat perawatan di rumah sakit dan tidak diperbolehkan pergi kurang lebih 2 minggu. Setelah Ma dan rekannya menjenguk, ia pun melipir ke sebuah restoran langganan yang pegawainya adalah seorang anak muda bernama kita panggil saja Ujang, yang dengan baik hati mengoleskan salep pada bagian tangan Ma Dong-suk yang terluka. 됐어. 이제 화 안 나냐? 엄마가 딴 사람이랑 사는데. 그럼 앉아봐. 앉아봐. Di waktu yang sama, kelompok Jang akhirnya melakukan penyerangan terhadap anak buah Jang Chen yang kini mengelola tempat judi miliknya. Hingga di keesokan hari, Sukrak yang mengetahui hal itu pun sangat dibuat kesal dan berniat akan memberi perhitungan tanpa sadar jika saat ini Jang dan anak buahnya pun sudah siap untuk menyambut kedatangan mereka sehingga dan ya, meski hanya 2 orang, Sukrak dan rekannya tetap sulit dikalahkan apalagi saat memegang senjata. Tak lama, Ma CS yang kebetulan sedang melakukan patroli ke area itu melihat kejadian tersebut dan segera menyuruh Jang dan anak buahnya untuk pergi, sementara dirinya akan menangkap Sukrak untuk dibawa ke kantor polisi. Karena salah satunya berhasil kabur, Ma pun hanya mendapatkan Sukrak yang langsung dibawa ke kantor. Saat diinterogasi, Sukrak yang polontong pun malah bersikap arogan dengan melontarkan kata-kata kasar, sehingga Ma Dong-suk yang kesal pun lantas mengambil stun gun-nya dan menyetrum Sukrak hingga tak sadarkan diri. Sementara itu, Jang yang sedang merayakan hari ulang tahun sang ibu, suasananya seketika berubah kacau saat rekan Sukrak datang membuat kerusuhan. Yang ketika anak buah Jang sibuk melakukan pengejaran, disitulah Jang Chen datang dengan maksud untuk menghabisi Jang dan karena kejahatan yang dilakukan Jang Chen tergolong kasus berat, Ma Dong-suk dan atasannya datang ke kantor pusat sesuai permintaan dari Pak Kepala yang ingin membicarakan sesuatu. Mereka selaku unit yang bertanggung jawab atas kasus tersebut diminta agar menyerahkan masalah ini pada tim khusus yang biasa menangani kasus berat bukan tanpa alasan. Jang Chen ternyata merupakan mantan anggota dari sindikat kejahatan terorganisir sehingga dirasa akan sulit bagi Ma Dong-suk CS yang hanya memiliki sedikit anggota. 아침부터 청장님 툭 튀어나와가지고 그러면은. Mendengar hal itu, Jun tentu saja keberatan karena unitnya sudah kepalang setengah jalan. Ma Dong-suk yang juga tak ikhlas jika kasus ini diberikan kepada tim lain, lekas mengarang cerita bahwasannya ia dan tim tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan karena menurut hasil dari penyelidikan, jumlah anggota kelompok Jang Chen hanya berkisar 25 orang. 최소 25. 점조직이라 우리가 좀 잡기 힘들었는데. Maka dari itu, Ma pun lekas meyakinkan Pak Kepala agar mengurungkan niatnya, bukan tanpa alasan. Andai kata ia dan tim menangkap penjahat itu, maka Pak Kepala pun akan mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Pak Kepala tentu sangat tertarik dengan hal tersebut dan kembali menyerahkan kasus itu kepada Ma Dong-suk dengan syarat tim Jun harus membereskan kasus ini paling lambat dalam kurun waktu 10 hari.
Di tempat lain, Jiang Chen kini sedang mengadakan pertemuan dengan pengusaha kaya yang ingin menyingkirkan Huang. Tidak tanggung-tanggung, ia mengajukan harga yang sangat tinggi jika si pengusaha ingin menggunakan jasanya untuk membunuh, bahkan mengancam akan menghabisinya jika permintaannya itu tidak dipenuhi. 목도 많이 쳐준 게요. Di waktu yang sama, anak buah Huang mulai berdatangan dengan maksud untuk menangkap Jiang Chen. Rekannya yang menyadari hal itu dengan cepat menahan pintu masuk untuk memberi jeda waktu bagi Jiang Chen, tetapi meski lolos dari anak buah Huang, Jiang Chen pun harus mendapat masalah lain karena belum menyadari jika Samsul telah berkhianat. Pada posisi ini, ia dan satu rekannya yang sempat terkena tikaman berhasil menumbangkan Samsul hingga ia maut saat itu juga. Mendapat kabar terkait kejadian barusan, Ma Dong-suk pun langsung pergi menemui Huang yang diketahui ada kaitannya dalam masalah ini. Ia mengingat kembali agar tidak ikut campur karena polisi akan berjuang untuk menyelesaikan kasus ini, termasuk memberikan rompi anti peluru karena Jiang Chen bisa saja datang untuk menghabisinya. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Karena kekurangan anggota, Ma Dong-suk CS pun mengumpulkan warga setempat untuk meminta kerjasama mereka. Tugasnya cukup sederhana, yaitu tinggal memotret gambar anak buah Jiang Chen saat berbuat kerusuhan, di mana warga yang satu suara menolak permintaan itu diberi ceramah oleh Ujang, yang menjadikan warga akhirnya setuju untuk membantu. Alhasil setelah beberapa hari bekerja sama dengan warga, Ma Dong-suk pun akhirnya mengetahui jumlah anak buah Jiang Chen yang ternyata ada sekitar 26 orang. Mendengar kabar terkait Sukrak yang akan dipulangkan ke negara asal untuk diadili, membuatnya sadar jika unit kejahatan kasus berat mulai menjalankan operasi. Maka dari itu, Ma Dong-suk pun terpikir sebuah rencana untuk mendahului mereka. 재판받을 건데 최소 사형이래요. Dalam perjalanan menuju ke bandara, Sukrak yang tidak mengetahui polisi di depannya adalah intel suruhan Ma Dong-suk pun terpancing saat diajak kerjasama dalam bisnis penjualan narkoba. Tanpa menaruh curiga, ia yang langsung dibiarkan pergi pun berjanji akan menghubungi si intel guna membahas lanjut terkait kerjasama ini. Tanpa buang waktu, Sukrak langsung menemui Jiang Chen untuk memberitahukan terkait hal itu. Ia yang bisa dengan mudah terbebas, membuat Jiang Chen curiga jika itu tidak lebih dari hanya sekedar jebakan. Tapi saat melihat sampel barang dan mencicipinya sedikit, Jiang Chen akhirnya percaya karena barang itu dirasa berkualitas dan memiliki nilai harga tinggi. Tepat saat Ma Dong-suk masih menyiapkan anggota tambahan, si intel yang juga berada di sana pun dihubungi Sukrak yang ingin ketemuan di suatu tempat, sehingga tanpa buang waktu, Ma Dong-suk dan anggota lain pun langsung berangkat menuju lokasi titik pertemuan. Tetapi naas, yang datang ke lokasi tersebut hanyalah sebagian anak buah Jiang Chen, salah satunya adalah Sukrak. Jiang Chen sendiri, ia dan sisa anggota ternyata pergi ke tempat Huang untuk menyelesaikan pekerjaan dari si pengusaha dan ya, terjadilah kejar-kejaran sengit di antara keduanya. Huang yang lari ke tengah jalan malah tertabrak mobil yang membuat bagian kakinya pincang sehingga entah bagaimana nasib Huang, polisi yang melihat kejadian itu pun membuat Jiang Chen memutuskan pergi. Hong yang juga kebetulan ada di lokasi, lekas membuntuti sosok tersebut dan tak lupa memberi kabar pada Ma Dong-suk berlokasi di sebuah tempat daur ulang sampah yang selama ini jadi markas persembunyian Jiang Chen. Ia pun berusaha mencegah pria itu agar tidak pergi sampai akhirnya beruntung, Ma Dong-suk datang tepat waktu disusul pihak kepolisian yang mulai berdatangan. Setelah rekan Jiang Chen berhasil diamankan, ia harus kehilangan Jiang Chen yang melarikan diri entah kemana. Melihat kondisi restoran tempat si Ujang bekerja berantakan, Ma Dong-suk pun memutuskan mampir dan menemukan si Ujang sudah tergeletak dalam kondisi lemah. Ujang yang memberitahu jika Jiang Chen berniat pergi dari negara ini membuat Mak sadar bahwa sosok itu kini ada di bandara, sehingga tepat ketika Jiang Chen baru selesai membersihkan diri di kamar mandi, Mak sudah ada di sana untuk menangkapnya dan ya, terjadilah baku hantam sengit di mana Ma Dong-suk cukup dibuat kewalahan oleh pria itu. Tapi meski demikian, Jiang Chen tetap bukan lawan yang sebanding bagi Ma Dong-suk yang memiliki badan lebih besar dan juga ahli dalam bela diri sehingga
Setelah semuanya selesai, Ma Dong-suk pun akhirnya bisa bernapas lega karena berhasil menangani kasus berat ini hingga di keesokan hari. Jun selaku ketua tim sangat dibuat senang karena dirinya jadi sorotan para wartawan sehingga membiarkan Ma Dong-suk dan rekannya pergi minum-minum untuk merayakan keberhasilan mereka. 야, 좀 들어와. 좀 그냥 먹. 이게랑요. 이럴 줄 알았다 진짜. 뭐 있어요 여기?